Masih nunggu ya. Halo, selamat malam Om Zaki. Halo, malam Om. Malam Om. Gimana kabarnya nih? Salam kenal juga. Om Zaki Iya. sehat? Sehat, alhamdulillah. Perkenalkan, saya Ibnu. Saya yang Mas Ibnu. Iya. Saya Mas Ibnu. Ibnu. Sebelah saya ada Om Alvan. Om Alvan. Om Alvan, ya salam kenal Om. Salam kenal Om Zaki. Jadi selama ini sama Om Zaki itu, selama Om Zaki perjalanan di Bentang Jawa. event yang kemarin itu saya sempat DM kasih support lah, meskipun nggak kenal saya support aja lah, udah kan? Karena kalau ngikutin perjalanan Mas Zaki, Om Zaki ini kayak kita terlibat di perjalanan Om Zaki gitu. Bener, seperti kita kerasa, terus kita lihat story-storynya itu juga support. Iya. Seru Ini banget ya. Om, ini ada teman-teman, ada sebagian juga yang calon ahli surga nih yang udah bergabung. Mungkin bisa disapa Om Zaki. Halo semua teman-teman yang baru bergabung. Selamat bergabung di channelnya Surga Surabaya Gravel Adventure 2021. Terima kasih Om. Ya, Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, peserta dan juga penggemar Surabaya Urban Gravel 2021. Ini Surabaya Urban Gravel 2021 ini adalah event pertama untuk gravelan di Surabaya. Nah, kita punya konsep yang berbeda, yaitu unsupported ride, dan juga nanti akan mempelajari navigasi digital. Nah, seperti apa sih unsupported ride dan navigasi digital yang akan digunakan di acara Surabaya Event Urban Gravel? Itu setidaknya hampir sama dengan acara sepedanya Om Zaki kemarin. Jadi kompetisinya Om Zaki kemarin itu sama. Jadi nanti Om Zaki juga akan bercerita tentang seperti apa sih unsupported ride, terus kita harus ngapain aja selama riding itu, terus apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan ya. Terus mungkin Om Ibnu mau menambahkan? Iya, cuman nanti kalau yang kemarin kan Om Zaki sampai ratusan ribuan kilo lah ya. Iya. Nah, acara Surga 2021 ini sepersennya acaranya kemarin eventnya Om Zaki gitu kan. Ya. Jadi mungkin nanti kalaupun ada bekal dari Om Zaki itu dengan jarak nanti rute yang akan ditempuh di Surga 2021 ini kayak lebih dari cukup ya untuk menyelesaikan rute Surga 2021. Karena rutenya Om Zaki ini udah ribuan kilometer gitu kan. Sedangkan rutenya Surga paling hanya puluhan kilometer gitu. Ya kita berharap sih setelah kita live Instagram dengan Om Zaki, dengan teman-teman dapat hasil dari sharing dengan Om Zaki untuk bekal menuju jalan ke surga 2021. Itu Om. Ya. Gimana? Mungkin Om Zaki ini mau cerita-cerita dulu. Jadi Siap, Om. mungkin tentang Mau cerita kita mulai dari mana kemarin, ya? gitu. Dari mana ya? Dari mana Om Ibnu nanya? Iya, sebenarnya kalau saya sih ini yang basic aja lah. Om Zaki, mudah-mudahan ini mewakili teman-teman juga. Sebenarnya Mas Zaki itu terutama waktu mengikuti event yang panjang itu Bentang Jawa itu niat gak sih itu? Kenapa saya nanya gitu? Karena kan event tersebut hanya 1.500 kilometeran. Nah, kenapa Mas Zaki tiba-tiba nyebrang ke Bali, nyebrang ke NTB, nyebrang ke NTT? Nah, sebenarnya di awal itu Om Zaki ini niatnya apa sih gitu? Niatnya ngikutin apa sih, menyelesaikan apa sih misinya gitu? Gitu Om. Jadi sebetulnya kemarin itu ya, saya dari awal memang prepare untuk persiapan Bentang Jawa. Jadi kita flashback ke Februari. Di Februari itu saya kena COVID ya. Nah, ketika kena COVID itu saya agak kesel gitu loh. Agak depresi juga. Nah, di situ saya pikir, aduh ini mau ngapain ini latihan yang berbulan-bulan sebelumnya udah dilatih, tiba-tiba hancur pas ketika kena COVID itu.
Nah, tiba-tiba saya lihat di Instagram, kok ada player lomba balap sepeda, ini kok 1.500 kilo gitu loh. 1.500 kilo jaraknya dari Anyam sampai ke dari Carita sampai ke Banyuwangi. Nah, saya searching juga di Indonesia belum pernah ada jarak sepeda yang segitu. Dan gilanya lagi, ini peserta juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Udah bayarnya 2 juta, terus kalau ada apa-apa ditinggalin begitu, pokoknya kayak jelangkung, berangkat datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Begitu juga ketika udah finish. Nah, ini kan saya pikir, wah gila nih event. Ya udahlah, saya niat ikut ini. Dalam arti ikut gila. Ini sebagai challenge saya di tahun 2021. Goal saya untuk coba gitu loh, untuk mencoba. Nah, kemudian saya prepare tuh. Pertamanya setelah daftar beberapa bulan kemudian itu saya belum bersepeda. Jadi masih tetap lari sambil proses recovery-nya dari kena COVID itu. Nah, baru setelah bulan Mei itu ada Audax 300. Audax 300. Nah, di Audax 300 saya itu pertama kali sepeda setelah satu tahun 7 bulanan lah saya nggak sepedaan. Jadi jaraknya itu dari 1 tahun 7 bulan. Terakhir itu saya sepeda di bulan tahun 2020. Di bulan Februari itu saya sepeda. Abis itu sama sekali nggak sepedaan. Nah, di situ saya ikut Audax. Sama sekali nggak ada persiapan. Saya mungkin hanya persiapan ya beli-beli kayak tas, top, terus beli pompa elektrik. Karena saya pikir, wah ini gila juga nih event Audax 300 kilo. Saya sebelumnya ikut Audax yang dulu di Jogja apa di Solo kalau nggak salah itu 2015. Itu saya nggak bawa sebanyak itu, cuman kemarin takut ada apa-apa di jalan. Nah, saya prepare, beli ban dalam, beli toolkit, beli pompa elektrik. Nah, sampai bawaannya tuh jadi berat banget, banyak gitu loh. Nah, itu pertama kalinya saya sepeda lagi. Nah, ikut Audax itu, saya awalnya ya oke lah. Karena udah lama nggak sepedaan, saya awalnya santai-santai aja. Ternyata di tengah jalan itu udah mau kram juga karena nggak pernah latihan sepeda kan 1 tahun 7 bulan nggak pernah latihan sepeda. Terus ya udah akhirnya di Audax itu banyak cerita lah di rutenya gimana, terus penderitaan ketika nanjak, terus kena macet lagi, hujan yang nggak berhenti tapi seru dari situ. Nah, mulai dari Audax itu kilas baliknya tiap minggu setelah Audax itu saya usahakan sepedaan. Jadi sepedaan saya itu seminggu sekali di Sentul biasanya. Saya biasanya cari ada rute yang dulu tempat saya triathlon, namanya di Apong Loop. Nah, di situ jaraknya 5 km tapi elevation gain-nya itu bisa sekitar 50 meter. Jadi cukup nanjak juga. Jadi kalau sepedaan di sana 100 kilo itu elevation gain-nya bisa sekitar 1000 meter gitu. Jadi itu lucu tempatnya. Nanti saya cerita lagi. Nah, ini saya latihan di sana rutin setiap minggu. Jadi minggu kedua saya latihan di sana 200 kilo. Terus habis itu minggu depannya lagi, ini motivasi udah mulai agak menurun. Karena ternyata capek juga pulang pergi dari Tangerang ke sana setiap minggu gitu loh. Jadi setiap minggu itu rutenya bukannya malah tambah gila, tapi malah menurun. Jadi yang tadinya 200, terus minggu depannya cuma 150, terus akhirnya lama-lama jadi 100, jadi turun gitu loh. Nah, habis itu, tapi saya ketika mempersiapkan untuk ikut Bentang Jawa ini, saya setiap harinya lari, Mas. Jadi dari Senin sampai Sabtu jadwal saya tuh lari. Itu yang paling pokok. Ada coach juga kan, jadi latihannya Senin sampai Sabtu itu lari, Sabtunya long run. Nah, minggunya tuh biasanya udah dapat ampasnya untuk ke sepeda. Jadi Sabtu dapat long run, Minggu long ride. Ya jadinya ya cuman ya semampunya aja. Tapi itulah yang membentuk endurance kita ternyata di situ. Nah, terus saya persiapkan itu berbulan-bulan sampai saya beli sepeda baru. Jadi sepeda yang saya pakai yang saya pakai di Audax 300 itu kan Willier
rim brake. Yeah. Nah di situ saya ngerasa anjrit nih, kalau pakai rim brake tangannya semua pada kebas kalau turunan-turunan Yeah. itu. Apalagi kalau banyak banyak elevasi, turunannya itu PR banget. Capek di tangan bukan capek di kaki. Ngerem gitu. Nah akhirnya saya berpikir, aduh ini harus ganti sepeda nih. Ya udahlah, saya browsing, cari-cari, akhirnya dapat sepeda yang kemarin itu, Giant. Saya cari yang memang tipikalnya buat endurance. Oke, akhirnya yang Willier saya jual, saya mulai pakai sepeda itu untuk latihan. Tapi latihannya pada saat itu ya juga udah mulai dekat rumah aja, karena kalau berangkat ke Sentul itu menghabiskan waktu untuk berangkat ke sana. Terus capek juga kena macet di jalan. Nah, akhirnya saya putuskan latihan di dekat rumah di Bintaro Loop. Ya, tapi itu rutenya datar. Itu juga tetap dilakukan hari Minggu, Mas. Hari Minggu aja. Seperti itu. Nah, sampai ada juga ajakan dari teman-teman road bike Sukabumi. Saya juga belum pernah tahu tuh rutenya. Nah, saya diajak ke sana, saya ikut gabung ke mereka lah latihan. Itu 150 atau 200 kilo, itu elevasinya hampir 3.000. Nah, itu ada salah satunya yang nanjak puncak Habibie. Tapi dari situ udah mulai manfaatnya yang kita tabur setiap minggu latihan rutin, konsisten, long ride, itu mulai kerasa di situ. Seperti itu. Nah, akhirnya ya udahlah, sampai momennya itu momennya ketika saya divaksin. Wah, itu divaksin parah itu. Jadi saya setelah divaksin itu kondisi langsung habis drop. Itu 3 minggu sebelum Bentang Jawa divaksin. Nah, kemudian saya udah mau memutuskan saya nggak mau ikut Bentang Jawa lah kalau begini caranya. Karena saya benchmarknya kan biasanya dari lari. Ketika habis divaksin itu pace-nya langsung ngedrop banget. Pace-nya jadi ngedrop, semuanya hancur. Endurance-nya juga hilang. Lari 5 kilo itu kayak lari 21 kilo. Rasanya seperti itu. Terus pace-nya juga jadi lambat sekali. Jadi saya sempat sakit lah sekitar 1 minggu, 2 minggu itu. Nah, kemudian 2 minggu kemudian saya periksa ke dokter, ternyata itu radang di paru-paru, ada bronkitisnya. Nah, mungkin memang pada saat divaksin itu saya jedanya kan terlalu jauh sama ketika kena COVID dari Februari ke Oktober. Jadi ya mungkin itu juga dianggap sama tubuh reaksinya jadi melawan vaksinnya itu, jadi akhirnya terjadi peradangan lagi kayak kena COVID lagi. Nah, akhirnya saya 1 minggu sebelum Bentang Jawa itu juga udah mau batal ikut. Saya pikir aduh ini kondisi makin parah. Nah, akhirnya saya diajakin juga coba Banten Loop dulu. Jadi Banten Loop itu keliling Banten sampai ke puncak Habibie juga yang rutenya Bentang Jawa itu. Terus finishnya lewat Bogor lagi, finishnya di Tangerang lagi. Itu jaraknya sekitar 460-an kilo. Nah, itu diajak teman-teman paralel 24, itu ada Abah Usman, terus ada Kiting. Nah, itu kita coba ya bertiga. Ternyata bisa gitu loh. Ternyata bisa, sanggup. Tapi kondisi tubuh setelah itu juga nggak makin baik. Pikiran juga makin kesel gitu loh. Aduh, ini gimana nih? Bentang Jawa udah saya persiapkan, udah sampai beli sepeda, sampai ini. Akhirnya ya udahlah, oke lah, kita bismillah aja coba ikut di hari H. Oh iya, tapi seminggu sebelum hari H itu saya baru beli peralatan loh. Jadi yang tadinya kan udah nggak mau ikut tuh. Akhirnya beli peralatan. Baru pertama kali beli seat tube, terus habis itu seat bag yang di belakang itu loh. Terus beli top tube bag. Nah, beli peralatan, sama beli celana BIB tuh. Selama ini kan kalau saya sepedaan kan cuma pakai short gitu aja, ya ribet gitu. Saya pertama kali pakai bib gitu. Nah, pas Bentang Jawa itu saya datang juga terlambat. Nah, pas datangnya terlambat, saya mana mau kencing kan. Nah, pertama kali pakai bib kan saya bingung ya, gimana nih mau kencing? Apa nyopot dulu kan. Sementara peserta lain udah pada jalan semua. Semua. Ya udah, akhirnya saya beresin dulu, tenangin diri dulu, kencing dulu. Akhirnya baru deh start Bentang Jawa tuh. Start. Nah, habis itu
mulai dah tuh satu persatu disapa, dilalui dengan sopan, ya kan. Saya juga beberapa memang kenal, tapi ada beberapa juga yang saya lihat memang nggak familiar gitu loh. Nah, begitu. Nah, akhirnya di hari pertama itu ketika ketemu tanjakan, saya rasa ini nafas rasanya putus-putus itu. Nafas jadi sesak juga. Tapi saya tetap paksain ini antara jadi cacing atau jadi naga nih. Pokoknya saya ngotot pokoknya nih dihajar aja. Yang penting bisa sampai checkpoint. Nah, makanya ketika hari pertama, dengar nggak suaranya? Ada. Halo? Ada. Oh ya, oke. Oke, jadi ketika hari pertama, ya udah saya belum ada update Instagram Story kan pada saat itu. Karena pada saat itu ya hati juga suasananya masih kesel, masih sebel gitu loh. Saya ikut bentang Jawa, terus dalam kondisi bagus, terus menderita. Nah, akhirnya udahlah, oke. Saya putuskan sampai checkpoint 1 pada hari pertama, digeber sampai checkpoint 1. Nah, habis itu saya setelah tidur, nah mulai dah tuh saya sedikit update kan di hari kedua. Nah, di situ mulai dapat feel-nya. Terus, nah salahnya saya di hari kedua itu ada minum kelapa. Harusnya minum kelapanya 1 aja, ini saya 2 rakus. Nah, akhirnya di hari kedua itu lemesnya bukan main, Mas. Jadi heart rate-nya rendah, nggak nyampe 100. Sekitar 98, 110, tapi nggak ada tenaganya. Karena minum 2 kelapa itu yang di hari kedua. Aduh, saya ampun dah itu di hari kedua. Padahal elevasinya di hari kedua itu nggak terlalu parah. Terus, tapi panasnya kan lumayan itu. Nah, akhirnya di situ, aduh, lemes banget nih hari kedua. Terus mana punggung saya sakit kan. Saya pikir, aduh ini gimana ya? Udah dikasih counterpan nggak mempan. Akhirnya saya beli tisu magic aja tuh waktu itu. Nah, ini menarik nih tisu magic, nanti saya tanya tuh. Nah, itu tisu magic saya beli kan, saya tempelin aja di sini. Karena itu kan bentuknya kan dingin ya dia. Dia jadi mati rasa. Ya memang temporary sih, efeknya sekitar 1-2 jam, tapi lumayan membantu lah itu. Nah, kaki juga hari kedua itu udah mulai pegel, sakit. Ya udah ada beberapa tempat saya selipin tisu magic itu. Jadi ya pokoknya hari kedua harus ini dulu lah, harus selesai dulu ini. Nah, hari kedua itu sampai ke Bumen saya. Itu sekitar 600-an kilo lah, 680 sekitar segitu. Nah, di Kebumen saya dapat penginapan yang bagus. Habis itu tidurnya nyenyak ini di Kebumen. Di Kebumen ini saya belajar, ternyata ketika udah capek, saya kondisi telanjang tidur itu ternyata nyenyak sekali. Jadi nggak ketika di penginapan itu saya tidur kondisi bugil ya. Bugil, habis itu lampu mati semua. Wah, gila, itu ternyata deep sleep. Ketika bangun itu fresh. Jadi coba nanti teman-teman bisa coba tidur bugil terus lampu dimatiin sama sekali nggak ada cahaya. Itu tidur sekitar 2-3 jam aja bisa deep sleep dan dapat freshnya. Nah, makanya ketika itu saya berangkat di hari ketiga itu saya sarapan dulu di hotel, terus habis itu prepare, bersih-bersihin sedikit sepeda, terus berangkat lewat Dendles itu terus ke Jogja. Itu rasanya fresh banget gitu loh. Apalagi ketika masuk Jogja, Bantul, ada sesuatu makanan yang kita suka ya. Dulu kan saya sempat kuliah di Jogja. Nah, saya ada suka makan ayam fried chickennya lokal sana lah. Nah, itu membangkitkan mood kita lagi. Jadi lakukan apa yang kita suka saat kita long distance cycling itu. Kita harus suka makan. Jadi biasanya tipsnya itu ya kita harus sering-sering ngisi makanan-makanan itu kita harus suka. Karena kalau tidak kita akan bonking, kita akan habis di jalan penyok seperti itu. Nah, kemudian itu hari ketiga makanya bisa nge-push terus sampai ngelewatin Wonogiri, terus Wonosari, terus Wonogiri, Pacitan, terus sampai ke sana ke Blitar. Seperti itu.
Nah di hari keempat ya, dari Blitar itu sebelum Blitar sih saya nginepnya di mana itu waktu itu. Agak lupa juga nama penginapannya. Nah kemudian di hari keempat masuk Blitar, kemudian di hari keempat itu saya sempat pijet kan waktu itu. Nah pada saat pijet itu saya salah juga. Saya udah tahu itu bahwa pijet itu bikin lemes. Cuman saya pikir ya, dari awal perjalanan saya ngerasa kok saya pengen pijet ya ini ya. Nah pokoknya pada saat itu saya harus tuntaskan apa yang jadi keinginan saya supaya moodnya dapat. Nah karena pada saat itu kondisi fisik kan kita udah melemah di hari keempat. Nah saya lakukan sesuatu yang membuat mood kita itu bahagia. Jadi ya bisa telepon seseorang atau makan makanan yang kita suka, pijit atau apalah yang menjadi keinginan kita di hati itu bisa membangkitkan mood lagi. Karena ketika udah long distance, ultra distance cycling itu pikiran akan mengalahkan fisik seperti itu. Nah di situ setelah pijet ya memang jadi lemes sih, tapi ya oke lah kita jalan pelan-pelan terus habis itu ya akhirnya bisa sampai di Jember. Saya pikir kan tadinya mau terusin lagi tuh jam 3 pagi itu udah sampai Jember. Jam 4 itu belum masuk Jember, sebelum Jember sedikit. Cuman pada situ udah ngantuk sekali ya. Saya sampai tidur di pinggir jalan. Karena di sepeda itu mata udah merem-merem. Sepeda udah jalan sendiri. Wah kacau ini. Akhirnya saya menepi terus tidur di pinggir jalan, ada kayak rumah orang gitu. Saya mungkin nggak permisi juga, saya udah langsung geletak di pinggir jalan buat meremin sekitar setengah jam. Habis itu saya jalan sampai udah hampir subuh tuh, ketemu penginapan di pom bensin. Ya udah saya nginep di situ dulu lah. Karena mau terusin 150 kilo lagi itu mata udah nggak kuat sama sekali. Akhirnya istirahat di situ di pom bensin, kemudian lanjut ya mandi sebentar, habis itu lanjutlah langsung targetnya pada saat itu hari ke-4,5 itu kan itu dia udah hari ke-4 ya. Habis itu finishin 9 jam untuk menuju ke finish ke Banyuwangi seperti itu. Ya akhirnya Bentang Jawa finish di hari ke-4 plus 9 jam. 4 hari 9 jam. Seperti itu. Wah, ceritanya sangat seru. Seru ya. Banyak tips-tips juga tadi di dalamnya. Karena selama itu kita hanya lihatnya dari story-nya Om Jaki, dari race map, gitu kan? Benar. Ya kan? Dan ini kita dengar langsung dari Om Jaki. Ternyata nggak semerta-merta kita mau ikut event, ikut aja gitu kan? Ternyata ada cerita, ada prepare yang keras, ada perjuangan, ada jatuh bangun juga, ada yang susah mau pipis nyepot pip gitu kan. Terus tadi yang menarik itu cross trainingnya juga keren Om Zaki. Jadi rutin lari itu juga ini meningkatkan kekuatan kita untuk di cycling gitu. Karena Om Zaki ini kayaknya basicnya lari ya. Saya lihat di ini profiling tadi, ini finisher 170k BTS. Pokoknya yang ultra run. Jadi lari aja 170 kilo. Bayangin saya aja sepedaan 100 kilo capek gitu. Om Zaki itu lari. Pokoknya tadi juga saya nambahin Om. Tadi saya dengar Om Jaki juga kan salah satu latihannya lari ya. Iya. Lari. Nah, saya juga sempat nonton di podcast alumni Bentang Jawa kemarin itu kebanyakan ada latihannya tuh nanjak gitu kan. Jadi sebulan atau sebelumnya event itu latihan nanjak terus. Nah, saya baru dengar dari Om Jaki, ternyata latihan Om Jaki itu lari gitu kan. Cross trainingnya lari gitu. Lari gitu kan. Dan juara. Jadi sebetulnya sepedaan itu saya kurang begitu minat gitu loh, karena sebetulnya sepedaan itu sangat ribet sih. Kalau lari kan kita keluar depan rumah pakai sepatu ya, keluar depan rumah udah keliling aja udah kita selesai olahraga gitu loh. Sedangkan kalau sepedaan kita harus pakai helm lah, pakai bib lagi, belum lagi pakai short lagi, terus nanti sepatu.
sepedanya harus dipompa-pompa dulu. Ya itu sebetulnya ribet. Makanya saya komitmen ya udahlah sepedaan seminggu sekali aja. Tapi salah, cara saya jangan ditiru. Sebetulnya yang bagus itu larinya tetap, tapi sepedaannya dibagi. Jadi misalkan 1 minggu saya sepedaan tuh 8 jam, hari minggunya aja. Nah ini dibagi, mungkin seminggu bisa 4 atau 5 kali, tapi di spesifik latihannya. Mungkin Senin habis lari, kita bisa tanjakan yang pendek. Terus hari Rabunya sepedaan yang mungkin yang agak rutenya datar tapi speed. Terus hari Kamisnya ngapain? Nanti hari Minggunya tetap long ride tapi 2 jam. Jadi dibagi gitu loh. Dipotong-potong secara spesifik. Iya. Ini lebih efektif. Mestinya seperti itu. Itu akan lebih jos lagi harusnya. Tapi karena saya agak cowboy, jadi ya udahlah dirapel aja. Dirapel hari Minggu gitu loh sepedaannya. Gitu. Ini gaya koboi ada udah kayak gini ya? Iya, kayak koboi ini seperti udah ini. Seperti ini, apalagi kalau gaya yang tadi Om Zaki sebutin gitu ya. Itu di atasnya koboi, nggak ngerti apa itu kan? Terus gini Om Zaki, itu kan selesai lah sampai Banyuwangi ya, selesai. Iya. Nah kenapa tiba-tiba nyebrang gitu loh? Dan nyebrangnya nggak selesai sampai ke ujung timur segala gitu loh. Makanya di awal tadi saya tanya, ini niatnya apa sih Om Zaki ini? Iya, oke. Jadi sebetulnya saya nggak ada planning sampai ke timur. Cuman ketika udah di Banyuwangi, saya mendapat kayak senang gitu loh. Wah, hati itu senang. Saya pikir udah sampai di Banyuwangi, apa kalau saya pulang pun balikin sepedanya kena paling nggak 600.000. Sama orangnya, saya naik kereta misalkan atau naik pesawat 800.000, habisnya ya sekitar 1.200.000 juga. Udahlah, mending saya duitnya buat pakai ke timur aja. Kebetulan teman saya tuh ada di Bali, namanya Bro Arif Rahman. Dia nawarin, udah tempat gua aja di resort Menjangan. Nah, aku datang ke sana, terus habis itu dari Banyuwangi itu aku recovery 1 hari. Nah, hari besoknya ke pelabuhan, tes swab, terus naik kapal, nyebrang ke Bali, dari Bali ke tempatnya dia, nginap. Nah, waktu itu kan saya update di IG story tuh, di resortnya. Nah, di Bali saya stay 1 hari, ya ketemu sama dia juga. Nah, saya berpikir di situ, wah ini kalau di Bali ini diputerin, teman saya ada yang, waktu itu kan saya sempat nanya, ada yang punya GPX-nya Bali Loop nggak? Oh ada, langsung saya dijapri sama teman saya namanya Mas Igo. Nah Mas Igo bagikan ke saya rute GPX-nya. Wah, saya lihat 460-an kilo. Oh oke lah kalau ini mah masih kuat gitu loh. Saya pikir kan juga bentang Jawa udah cobalah sekarang Bali Loop. Nah cuman ketika hari berikutnya tuh saya lakukan. Oke, kita start dari penginapan. Kita susurin Bali dulu lewat selatan. Jadi nanti nembusnya sampai ke Denpasar, terus ke Tanah Lot seperti itu. Nah cuman di tengah jalan setelah saya makan durennya murah banget itu di Bali. Gila, harganya 10.000. Bayangin, duren segini tuh saya baru nemu sekali seumur hidup. Zaman sekarang harga 10.000 itu. Cuman di Bali itu. Saya makan sampai 3. Jadi yang duren pertama 10.000 sama yang satu lagi 25.000. Yang 25.000 itu yang penutupnya lah, yang supernya. Jadi dia bilang katanya duren kasur. Nah itu udah nggak kuat lagi. Udah sampai nggak kuat lagi. Udah saya lanjut. Ya kan, saya lanjut. Terus habis itu di jalan saya pikir, aduh ini kalau ke Bali doang, apa serunya gitu loh. Terus saya telepon teman saya yang di Lombok. Saya telepon, namanya Kang Rudi itu, RD-nya Rinjani 100. Saya telepon, halo Kang, ini kalau Lombok itu diputerin, kira-kira berapa ratus kilo ya? Oh sebentar Mas Jaki, ya sekitar 300-an kilo sih. Oh saya pikir oke juga nih kalau diputerin Lombok. Jadi yang Bali kita tuntaskan separuh dulu.
sesuai rute GPX-nya itu separuh. Nah saya sempat nyasar juga tuh yang di Bali di underpass mana gitu, muter-muter situ terus dodol banget. Sampai udah panik ya, geblek itu di Bali, muter-muter di situ terus. Kan karena GPX-nya kan nge-cross gini. Jadi saya muter di situ muter. Habis itu akhirnya selesai lah ke situ. Nah sampai ke pelabuhan apa namanya Lembar ya. Kayangan. Nah, di Bali itu Kayangan. Nah, sampai pelabuhan itu udah sekitar 260-an kilo. Udah cukup malam juga itu hampir jam 12 malam. Akhirnya cari kapal, ada kapalnya, terus bayar penyeberangan. Nah, udah akhirnya nyebrang 5 jam itu sampai di Lombok. Di Lombok, itu kalau nggak salah itu hari Minggu pagi deh, Minggu pagi. Iya, hari Minggu pagi. Terus dari Lombok itu saya udah kontek-kontekan kan sebelumnya. Akhirnya dari Lombok, pelabuhan saya nginep di Mataram, di Rembiga, di rumah Lombok namanya. Nah di situ oke lah kita istirahat 1 hari sambil nge-planning buat besoknya itu Lombok Loop. Jadi pada saat itu, iya. Nah pada saat itu di Sapas hari Minggunya saya tiba, ketemu dengan Kang Rudi, ketemu Abah Rahman, sama beberapa orang. Nah kita planning untuk rutenya, kita coba Lombok ini ternyata kalau diputerin, ambil sisi pantainya semua itu 340 kilo. Ya udah kita coba. Istirahat, besoknya hari Seninnya itu saya coba. Didampingin 1 tim support, karena katanya Lombok kan agak rawan di sisi mananya gitu. Ya kita ambil yang sisi rawannya dulu, didampingi tim support motor, baru dia juga bawakan beberapa support saya, misalkan kayak yang berat-berat saya copot kan, itu saya titipin ke dia gitu. Nah akhirnya Lombok itu selesai 14-an jam lah, hampir 15 jam, 340 kilo. Dengan elevasi ya sekitar 3.000-an lah itu. Nah cuman di Lombok itu yang parah itu panasnya sih, sama sisi-sisi yang utara itu tanjakannya lumayan parah juga itu di Lombok. Seperti itu. Nah Lombok selesai tadinya kan mau berpikir nih apa ya plannya sekarang? Apa kita mau balik ke Bali atau kita terusin ke Lintas Sumbawa? Nah pada saat itu di Lombok, hari berikutnya saya recovery dulu, sempat pijit juga kan waktu itu di Lombok, pijit 1 hari. Nah akhirnya setelah habis pijit itu saya pikir lah, teman ada yang nantangin sampai Larantuka aja, dia bilang gitu, sampai Flores bagian timur. Saya pikir lah kalau gitu. Nah karena kan saya juga sebelumnya pernah ikut lomba lari namanya Lintas Sumbawa. Saya pengen flashback lagi gitu loh, dari Sumbawa nyebrang ke dari Lombok nyebrang ke Sumbawa sampai ke Sape, nanti nyebrang ke Flores. Nah saya pengen kilas balik lagi karena sebelumnya di Sumbawa itu pernah lari 160 kilo, sama ada juga yang 160 kilo berikutnya. Jadi waktu itu namanya eventnya Lintas Sumbawa. Saya pernah relay pertama, pernah relay kedua pernah. Jadi total jaraknya itu 320 kilo. Tapi mereka kan finishnya di kaki Gunung Tambora. Nah, tapi kalau saya finishnya di Sape. Jadi kita sampai sampai Bima itu Sumbawa Besar ntar misah ke bawah seperti itu. Nah akhirnya setelah pijit besoknya kita kita prepare. Akhirnya saya pamit ke teman-teman di Lombok. Lah udah nih, saya mau ke Sumbawa, saya mantapkan hati ke Sumbawa. Nah berangkat tuh dari penginapan sampai ke pelabuhan yang mau menuju ke Sumbawanya, Pototano. Terus saya kan habis pijit juga, itu kondisi kok lemes ya, ini kaki juga dayung gitu, kayak kopong gitu, kakinya kopong gitu. Ternyata jalannya memang nanjak gitu, elevasinya itu jaraknya 50-an apa 70 kilo itu untuk ke pelabuhan, dari Mataram ke pelabuhan yang mau menuju ke Pototano, tapi elevasinya sekitar 700-an ya, makanya di situ rasanya kok kayak kopong ya kaki. Tapi udahlah, pelan-pelan akhirnya tercapai juga tuh ke pelabuhan. Nah sampai pelabuhan ya ketinggalan kapal cepat nih. Kapal cepatnya yang harusnya
yang harusnya bisa 3 jam sampai ini udah ketinggalan. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kita pakai kapal yang biasa aja. Nah, pakai kapal biasa nyebrang, ya udah nyebrang sampai sampai Pototano, pelabuhannya Sumbawa itu. Akhirnya sampai sana. Nah, sampai Sumbawa itu baru deh kerasa panasnya ampun-ampun. Jadi kalau di Sumbawa itu memang ketika kita lari dulu di sana juga terkenal ya mataharinya ada 3 itu. Memang panas sekali. Tapi ya akhirnya tapi ya tetap harus prepare ya kalau panas gitu. Jadi ya biasanya saya basah-basahin badan semua, terus buff juga saya basahin. Jadi ketika jalan ya nanti kering sendiri dan badan nggak terlalu panas gitu. Itu sih untuk untuk ngadepin panasnya di jalan. Nah, ketika udah sampai Sumbawa, saya istirahat di Sumbawa Besar. Jadi dari pelabuhan ke Sumbawa Besar itu sekitar 120-an kilo lah. 120-an kilo. Nah, di Sumbawa Besar istirahat 1 malam ya kan. Besoknya saya prepare lagi untuk dari Sumbawa Besar menuju ke Sape. Tadinya mau saya habisin sampai ke Sape karena pelabuhannya kan di Sape. Itu ternyata jaraknya itu 380 kilo. Nah, cuman yang lucunya pas dari Sumbawa Besar menuju ke sana ya, ke Dompu, itu kan dikelilingi kayak gunung-gunung, bukit-bukit gitu rutenya. Itu 100 kilo rasanya nggak sampai-sampai. Jadi kondisi badan udah lelah ya. Kok nih kok 100 kilo nggak nyampe-nyampe nih. Udah 5 jam. Ternyata saya banyak berhenti juga. Tapi rasanya itu kayak diikutin sama gunungnya itu. Gunungnya itu ngikutin kita terus. Kok nggak sampai-sampai ini 100 kilo. Akhirnya saya finish itu sampai di mana namanya? Di Bima. Bima itu udah kena malam. Akhirnya nggak nyampe ke Sape. Akhirnya di Bima kita istirahat dulu. Malamnya itu udah kena malam jam-jam 8. Ya udah nginep lah di Bima. Di Bima akhirnya nginep. Nah, saya berpikir, wah ini jadwal kapalnya besok jam 9 ini. Berarti harus check out paling nggak dari Bima ke Sape itu kan 100-an kilo. Saya paling nggak harus check out jam-jam 5 pagi itu udah harus start. Nah, itu mana rutenya juga ngeri tuh yang dari Bima ke Sape, tanjakannya ada sekitar elevasinya sekitar 1.500. Nah, saya udah pagi-pagi tuh berangkat, jam 4 bangun, jam 5 berangkat. Nah, saya udah agak ngebut di jalan, ternyata pas sampai pelabuhan, kapalnya nggak ada. Kapal yang mau nyebrang ke Pelabuhan Bajo. Iya, saya ikutin itu. Iya. Saya udah simpan spare waktu banyak, ternyata pas sampai sana kapalnya nggak ada mas, libur istirahat. Waduh, masalah ini. Akhirnya ya udah, saya duduk-duduk dulu kan di pelabuhan, ada yang ngampirin, diajak ke tempat penginapan lah, tempat istirahat gitulah, homestay gitu lah, bukan homestay sih, tempat orang tidur-tiduran nggak jelas ya gitu. Iya. Akhirnya saya singgah di situ sebentar. Nah, terus saya jalan-jalan ke pelabuhan itu. Nah, di pelabuhan ada yang nawarin, "Mas, mau ke ini ya?" Dia bilang. "Mau ke Labuhan Bajo." "Iya, saya mau hari ini sampai. Mau nggak naik kapal pesiar?" Dia bilang gitu. Dalam hati saya, kapal pesiar. Mau aja lah. "Mau mas, berapa biayanya?" Saya pikir kan kapal pesiar itu kapal pesiar yang bagus gitu, ada AC-nya lah, mewah gitu lah. Nah, kita sama-sama jalan nih ke ke laut, lihat kapalnya. Buset dah, itu ternyata kapal buat mancing ikan. Buat mancing ikan dan buat bawa ikan gitu loh. Jadi kapal getek lah istilahnya, kapal nelayan. Kapal nelayan. Aduh, saya pikir ya udahlah. Nah, ini saya baru pertama kali juga naik kapal model begini nih. Kalau ada apa-apa ya tanggung sendiri gitu loh resikonya. Ya udahlah, saya pikir daripada mati gaya di penginapan, ya udah kita ambil risiko aja tuh naik kapal yang getek itu. Nah, udah bayar 300.000, kan nggak perlu pakai tes swab lagi. 250. Yang 200 buat orang kapalnya, yang 50-nya buat calonya yang nawarin saya gitu. Oke lah, kita naik, terus sepedanya diikat di atas kan kayak di IG story itu. Nah, itu kapalnya itu ternyata berisik banget.
Jadi selama perjalanan laut itu mesinnya di bawah saya ini, di bawah langsung. Jadi geterannya itu ke kaki. Jadi pada saat itu ya kayak pijet refleksi tapi gratis lah. Tengah laut loh ya. Duduk aja di situ. Nah, terus kapalnya itu lagi nggak pakai ini, dia canggih banget, nggak pakai GPS. Jadi nahkodanya itu cuma lihat pulau ya, pulau mana depan sana belakang. Jadi dia kadang lihat belakang ini. Oh, ini udah bener nih garisnya mungkin seperti itu. Navigasinya seperti itu. Tapi sampai loh. Nah, cuman enaknya naik kapal itu kita lewat pulau yang kalau naik ferry itu nggak kelewatan. Itu Pulau Komodo. Wah, itu Pulau Komodo bagus banget itu loh. Saya walaupun cuma lihat sepintas dari pinggir kapal aja, mantep Komodo itu. Dapat lah, penderitaannya sebanding lah dengan view-nya seperti itu. Nah, cuman lucunya, ini katanya 8 jam naik kapal begini. Ternyata pas itu kapalnya ada trouble, jadi olinya itu muncrat-muncrat itu loh di ruang mesin. Makanya sempat lambat kan, akhirnya mereka betulin dulu. Akhirnya kita kena malam itu mana di kapal yang nggak ada lampu lagi. Saya juga udah bingung juga nih, asem nih gelap-gelapan di kapal ini. Tapi akhirnya sampai juga sih, sampai ke Labuhan Bajo itu. Jadi sampai Labuhan Bajo, ya terus abis itu saya sebelum sampai itu kan ada sinyal HP, saya udah cari penginapan tuh di Labuhan Bajo. Cari penginapan, terus dapat yang lumayan bagus. Nah, udah, akhirnya saya nginep di situ. Nah, besoknya prepare untuk explore di mana namanya? Di Flores. Saya pikir kan di Pulau Flores itu jaraknya kan kalau diukur dari Google Map dari dari Labuan Bajo ke Larantuka itu ujung ke ujung itu kan 680-an kilo lah, sekitar segitu. Saya pikir ini kayak di Jawa lah ini, mungkin 2-3 hari aja finish. Ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Nah, jadi ternyata itu harus dibagi menjadi 4 hari karena tanjakannya di Flores itu no play, nggak main-main. Tanjakannya itu begini, tas. Jadi contohnya ya, dari Labuhan Bajo ke Ruteng itu jaraknya tuh cuma 130-an kilo. Tapi elevation gain-nya itu 3.200. Jadi rutenya, itu membelah gunung jadinya. Jadi ternyata kota-kota di Pulau Flores itu ya terpisah antara pegunungan-pegunungan itu. Makanya dalam waktu 4 hari aja kita bisa ngumpulkan elevation gain itu sampai 12.000 di Flores dengan rute 680 kilo itu. Nah, kita jadi hari pertama di Flores, saya Labuan Bajo ke Ruteng. Nah, di Ruteng saya istirahat. Besok paginya start lagi dari Ruteng ke Ende. Nah, Ruteng ke Ende ini sekitar 200-an kilo, 250 lah. Tapi elevation gain-nya juga 3.000 lagi nih. Jadi selama 3 hari dihajar elevation gain 3.000 di Flores itu. Nah, dari Ruteng Bajawa dulu, tapi saya nggak mampir ke Bajawa, jadi langsung tembak ke Ende. Di Ende saya ketemu satu orang juga namanya Pak Nurkolis, mungkin kalau beliau nonton. Terima kasih Pak selama di sana. Terus saya sempat mengunjungi rumah pengasingannya Soekarno dan patung tempat beliau merenung pada saat itu. Nah, dari Ende saya menuju ke targetnya adalah menuju ke Maumere. Itu juga sekitar 250-an kilo, elevasinya 3.000 lagi. Nah, cuman ini dari Ende ke Maumere ini kita mampir ke Danau Kelimutu dulu kan waktu itu. Iya. Nah, itu ketika nanjak ke Kelimutu itu adalah dapat sekitar 1.800 itu. Kalau dari Ende ke Danau Kelimutu. Nah, itu pertama kali juga saya ke Danau Kelimutu. Wah, itu danau kayak punya sendiri itu. Karena katanya udah 2 tahun itu sepi semenjak COVID. Jadi kalau teman-teman ke Flores ya wajib mampir ke sana sih. Katanya sampai 2 tahun itu katanya bule juga nggak ada yang mampir. Kasihan sih orang di sana. Nah, habis dari Danau Kelimutu ya udah saya downhill dulu, terus habis itu menuju ke ke Maumere. Di Maumere.
Dia dapat sampai Maumere udah kena malam. Sebelum malam sih waktu itu udah maghrib sekitar 6:30. Udah sampai sana istirahat. Nah dari Maumere itu kan sebetulnya tinggal 160 kilo lagi untuk ke Larantuka, 150 lah sekitar segitu. Nah tapi itu ternyata masih nanjak juga. Pokoknya nggak ada bonus datar lah di Flores. Di Flores itu nggak ada bonus datar. Jadi setiap hari kena tanjakan dan pasti ada tanjakan. Nah cuman di Flores itu yang saya salut itu orang-orang sana itu ramahnya bukan main. Jadi ketika kalau teman-teman bersepeda di sana jangan khawatir. Mau jalan malam juga nggak bakal diganggu orang. Karena di sana katanya kan di 3 tahun lalu tuh ada Tour de Flores. Nah masyarakat sana itu sangat welcome, mendukung. Nah jadi budaya itu sampai sekarang masih dipertahankan gitu loh. Nah orang sana juga saya salutnya memang mukanya serem ya, tapi hatinya baik loh. Sangat ramah. Jadi ketika kita lewat perkampung, lewat jalan utama yang ada rumah orang-orang sekitar, kita pasti disapa, ditegur, terus disuruh mampir kalau mereka lagi pada makan. Tapi ya beberapa kali juga sempat mampir sih, terutama warung. Tapi kalau yang dipanggil itu saya bilang, terima kasih, mau langsung aja saya bilang. Orang-orang di sana sangat welcome sekali. Jadi kalau mau sepedaan di sana sangat recommended lah. Terus katanya juga di sana ya. Jadi kalau perempuan itu naik motor malam nggak bakal diganggu, justru akan dikawal sama orang-orang sana. Jadi misalkan di belakang ada mobil, depan ada perempuan naik motor, mereka kawal sampai mana yang perempuannya itu berhenti atau pulang gitu loh. Jadi nggak akan diganggu di sana. Itulah hebatnya di Flores. Terus jalannya di sana ya, jalannya tuh super halus mas. Jadi di Flores itu nggak ada jalan-jalan lubang atau jalan gerudak-geruduk, pokoknya aspalnya sangat halus. Cuman ya itu tadi tanjakannya aja, ampun itu di sana. Sedikit-sedikit ketemu tanjakan. Cuman yang dari dari ND pas mau ke ke Kelimutu itu ada beberapa yang bekas longsoran lah. Sama ada beberapa lagi diperbaiki. Tapi kalau tahun depan teman-teman ke sana, pasti jalannya mulus. Tour de Flores mantap buat dicoba. Akhirnya ya itu hari keempat saya finish di Larantuka itu. Seperti itu. Luar biasa cerita Om Jaki ya. Oh iya, mau nambahin dikit. Sebetulnya kalau mau teman-teman ikuti kayak saya, finishnya jangan di Larantuka. Harusnya finishnya adalah di Kupang. Karena pesawat dari Kupang itu lebih murah. Cuman sekitar 1 juta untuk pulang langsung ke Jakarta. 4 jam direct flight. Kalau saya kemarin kan malah balik lagi ke Maumere. Maumere terbang dulu ke Makassar, transit. Makassar, Jakarta, ribet. Nah, nanti kalau teman-teman mau ikut ya mending langsung dari ini aja Kupang. Tapi harus nyebrang lagi pakai ferry 8 jam. Gimana Om Alvan? Ke Kupang kita? Boleh. Bisa dicoba besok. Iya. Om Zaki, ini juga ada teman-teman yang tanya di kolom komen. Kalau berkenan, mungkin Om Zaki bisa milih pertanyaan juga. Ini gimana lihat? Oh, geser-geser. Atau tolong pilihin aja lah pertanyaannya. Oh, pilihin. Dari kolom ini ya. Kolom komen itu ada tadi yang nanya panjang banget tadi yang nanya tuh. Ini boleh. Oh, boleh Om Alvan coba bacain. Ini Om Zaki, ada pertanyaan dari Om Fit Gustam, yaitu ada rencana beli gravel bike kah biar bisa gravelan bareng-bareng gitu. Gitu ya. Gravel bike sih belum ada rencana. Karena saya pikir jangan menambah masalah lagi lah. Kita hidup udah susah. Tambah main gravel lagi tambah susah lagi. Udahlah nggak usah lah. Kalau mau gravelan ya udah naik motor aja lah. Tetap putus asa. Road bike aja, road bike udah oke. Kalau gravel saya kurang tertarik karena lebih suka trail running sih daripada gravel. Oke. Ada lagi pertanyaan Om Alvan? Ini boleh. Ini juga masih seputar sepedanya Om Zaki nih. Om Zaki, info ban yang dipakai dong
Nah, 3.000 Oh, kilometer lebih 3.000 kilometer lebih gak masalah. Makasih. Salam Oh dari, iya, oke. dari David Tetep Bandung. Oh, dari Bandung. Tetap putus asa, jangan Siap, semangat siap. gitu katanya. Tetap putus asa, jangan semangat, Jangan terus semangat. mengeluh. Terus Nah, mengeluh. itu saya pakai bannya Continental GP 4 Season ukuran 28. Nah, itu dari awal berangkat bentang Jawa ya, sampai saya pakai ke Larantuka, itu sama sekali gak ada bocor. Memang ban itu badak sih, saya baca-baca di internet, bahkan sampai 8.000 km ban itu. Jadi Continental GP 4 Season. Dari pertama kali saya pasang di wheelset itu, bahkan udah dari sepeda sebelumnya, itu sama sekali nggak ada bocor. Kuat Anti banget santet itu. ya, Om, Jadi ya? recommended. Iya. Anti santet, paku nggak mempan, semua mental balik. Nah, oke. Ini ada lagi, masih seputar itu. Sadel merek apa? Boleh nggak nyebutin merek? Sadel merek apa, Om, yang dipakai? Saddle Sampai bawaan sejauh sepeda ribuan- sih, Om. Bawaan sepeda? Saddle, Sepeda. iya bawaan sepeda itu Giant Contact ya, yang tengahnya bolong kayak donat itu. Iya. Nah sebetulnya dulu beberapa kali juga sempat nyoba saddle. Mungkin karena pantat saya udah kebal kali atau gimana ya. Pokoknya saddle apa aja hajar. selama posisinya masih duduk, jangan berdiri ya. Oke aja gitu. Iya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan apa tuh di Ya, tadi bilang-bilang santet itu mungkin punya pengalaman mistis apa selama 1.500 atau sama perjalanan kemarin itu, Om? Iya itu. Saat gowes itu. Nggak ada sih. Ini dari Om Lucky. Dari alhamdulillah ya, saya ikut-ikut trail running malam-malam, terus habis itu ultra running gitu. Alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak pernah ada penampakan apa-apa gitu loh. Itu mungkin hanya di cerita-cerita orang aja, tapi kalau saya cuek aja gitu loh. Ya kalau diliatin ya saya liatin lagi gitu, nggak usah takut. Jadi kayak gitu-gitu tuh kadang malah di mental kita yang membuat kita malah takut gitu loh. Kita jadi jangan takut, santai aja, dihadapin aja gitu loh. Kalau memang ditunjukin ya lo ya mau apa gitu loh. Hadapin aja gitu ya. Seperti slogan kita, jalani aja. Jalani aja. Jalani aja gitu. Oke, Om. Nah, ini untuk event Surga Surabaya Urban Gravel 2021. Nah, untuk teman-teman ini Om Zaki punya tips untuk unsupported ride dan navigasi digital untuk teman-teman mungkin bisa diajarkan gitu. Siap, Om. Jadi unsupported ride itu seperti apa? Terus ya, unsupported ride itu sebetulnya kan kita nggak disupport ya. Kalau ada apa-apa ya kita tangani sendiri, termasuk ban bocor, trouble mekanis. Ya sebisa mungkin kita sebelum berangkat itu kita prepare. Nah, rencana yang baik itu kita harus planning dulu beberapa hari sebelumnya, bawaan apa aja yang mau kita bawa. Misalkan kalau saya bawa ban dalam cadangan, terus habis itu toolkit, bawa pompa, habis itu bawa apa lagi yang power bank misalkan. Ya seperti itu tuh harus di-prepare. Kemudian yang pasti adalah kita harus punya tabungan juga sih. Tabungan dalam arti ini kan ketika bersepeda jarak jauh itu yang kita butuhkan adalah sebetulnya kalori ya, karena tubuh kita kan terus membakar kalori. Ini sangat penting sebetulnya strategi refueling ini. Jadi kapan kita harus makan, kapan kita harus ngemil, ini sebisa mungkin teman-teman juga eksplorasi dengan tubuhnya masing-masing. Jadi jangan sampai ketika nanti di lomba sudah masuk lagi. Oke. Halo. Om Jaki, sorry Om. Belum ya. Nah teman-teman, ayo lagi seru ternyata. Ya, Om Afan. Saking serunya kita. Seru. Sampai kita bawa sampai lupa durasi. Jadi kita sambung ke part 2 ini. Nah, ini Om Zaki sudah bergabung kembali. Ya? Oke. Udah gabung, Om Zaki?
Ya. Sorry Om. Mungkin tadi di limit dari IG kan. Saking serunya kita dengerin ceritanya Om Jaki itu, kita semua di sini, teman-teman juga ada di depan saya ini, sampai lupa waktu, lupa durasi, gitu. Berarti sampai ini ya, sampai apa? Menabung konsumsi, menabung gizi gitu. Iya. Nah, jadi di beberapa hari sebelumnya ya kita konsumsi yang wajar, artinya ya karbohidrat memang porsinya sedikit lebih banyak, tapi ya jangan terlalu banyak juga, bukan berarti kita makan martabak manis lah, apalah semua dimakan gitu. Nah, yang lebih terpenting adalah ketika saat kita berkendara itu, jadi strategi refuelingnya itu sangat berpengaruh terhadap performa kita, supaya kita bisa jaga ritmenya, tenaga juga tersalur dengan baik, jadi nggak habis lah baterainya itu. Istilahnya ya memang pasti akan habis baterainya, tapi ngabisinnya itu sedikit-sedikit gitu loh, sesuai dengan jarak yang ingin kita tempuh. Misalkan di Surabaya Gravel Adventure nanti 80 kilo, ya kita siapin fuel untuk segitu, seperti itu. Fuelnya apa ya, teman-teman harus riset apa yang lebih cocok ke tubuh kalian masing-masing. Kalau kayak saya kan kadang yang murah-murah, terus yang manis-manis. Jadi memang yang manis-manis itu kalau kita tidak berolahraga sangat tidak baik, sangat tidak rekomendasi. Tapi ketika kita berolahraga itu semua terbakar menjadi fuel kita. Memang karbohidrat kompleks seperti itu. Itu kayaknya lebih dari cukup ya. Iya. Bekal untuk ke surga itu ya. Iya. Jadi karena surga kita kan cuman 80 km. Jadi elevasinya berapa itu, Mas? Jangan tanya elevasi Om, karena ini Surabaya, Om. Kita tidak main elevasi Om. Kita punya elevasi tapi itu flyover banyak flyover. Makanya kita coba kita coba sesuatu yang lain. Dan bisa kita nikmatin dari Surabaya ini. Ya biasanya teman-teman yang suka sering karena dominasi aspal mungkin di tarmac di Surabaya, kita coba menyajikan ke teman-teman itu sesuatu yang beda, sesuatu yang lain yang bisa dinikmatin sepedanya di jalur surga. Nah, makanya jalur yang kita atau rute yang kita buat ini nanti itu kita bikin rahasia mungkin. Rahasia mungkin memang. Karena kalau di open dari awal itu apa sih Surabaya itu kan nggak ada elevasi, nggak ada rute yang menantang gitu kan. Itu Om Jaki. Jadi kalau tanya elevasi, iya. Nggak ada elevasi Om. Jadi almost flat kalau Surabaya gitu. Karena daerah pesisir. Terus tadi tipsnya unsupported kan kita gizi harus terpenuhi ya. Habis itu kita juga harus latihan. Nah, untuk navigasi digital Om. Jadi saat kemarin kan kalau saya lihat Om Zaki navigasinya pakai ini ya, produknya sendiri ya, pakai apa itu? Coros ya. Iya, kalau kemarin sih saya terus terang pakai Garmin. Jadi dan Garmin sejauh ini ya memang kalau untuk baik komputer yang paling reliable, yang fiturnya juga kita pakai saat berkendara, itu ya memang produknya Garmin gitu loh. Saya pakai Garmin Edge 830 seperti itu. Nah, buat navigasi sebetulnya ada alternatif lain, bisa nggak mesti Garmin, tapi teman-teman ya juga mungkin bisa pakai HP-nya sendiri yang sudah diinstal file GPX. Nanti bisa pakai rute bisa pakai aplikasi Komoot atau pakai aplikasi Gaia Map atau pakai beberapa aplikasi lain lah yang sejenis, itu bisa untuk navigasi. Yang penting teman-teman latihan dulu untuk memakai navigasi itu. Jangan tiba-tiba pas lomba baru pertama lomba langsung cobain, ntar bingung tuh, kadang nyasar. Biasanya dicoba dulu beberapa hari sebelumnya atau beberapa minggu sebelumnya, pas latihan coba nih navigasi, tentuin dari rute ke sini, nanti di follow, ngikutin garisnya. Benar. Seperti itu. Berarti kita harus bikin spoiler gitu Om.
Gitu spoiler cuma 10 kilo silakan peserta tutorial. Jadi kalau dibersihin Iya, juga itu juga orang bisa. main itu kan. Ya. Nggak semua orang main itu. Ada pertanyaan, kayak ada pertanyaan tadi. Di di kita kan sempat ngelempar ini juga kolom pertanyaan di story kita, Zaki. Nah, Ini ada yang nanya nih sebetulnya kemarin. iya. Nah, boleh. Jadi teman Nah, ini ya. Mas dari Grab Bikepacking Bandung lah kalau nggak salah. Bikepacking Bandung tuh nanya Om, ini bagaimana Om Tan, tips ya. menghadapi mental block. Mental fatigue ya. Mental fatigue. Siap. Nah, jadi kalau saya pribadi dan pengalaman saya itu mental fatigue itu bakal menyerang siapapun yang melakukan olahraga ultra. Jadi baik itu lari, sepeda ataupun ya mungkin olahraga endurance lain lah, ultramaraton, itu pasti ada mental fatigue. Nah, cara ngatasinnya gimana? Biasanya itu lakukan sesuatu yang teman-teman suka. Misalkan kayak saya kemarin kan potong rambut, atau update IG story, atau pijit, atau makan durian, atau makan makanan yang kita suka. Itu nanti secara nggak langsung mood kita akan bertambah, seperti itu sih mental blocknya. Terus yang kedua adalah tidur itu obat paling ampuh. Justru kalau ketika kita lagi capek-capeknya itu tidur 1 jam 2 jam itu rasanya kayak, apalagi kalau dapat deep sleep-nya ya, itu mental fatigue kita bisa sedikit sembuh gitu loh kalau tidur. Seperti itu. Oke. Jadi lawannya ya tetap dari pikiran kita karena berhubungannya dengan mental. Terus visualisasikan saat kita finish gitu loh, atau visualisasikan apa motivasi kita mengikuti ini gitu loh. Kalau saya pada saat itu hari pertama saya kesel kan, saya benci banget gitu loh. Saya kesel, marah. Jadi ya saya visualisasikan bahwa ini gua lawan. Jadi ya pokoknya saya harus lawan gitu loh di hari pertama itu. Saya memang kondisi fisiknya menurun, tapi ya di fight gitu loh, seperti itu. Jadi jangan kalah dengan mental fatigue itu sendiri. Mental fatigue ini berbeda dengan cedera ya. Jadi ya kita harus sebisa mungkin berlatih juga sih. Jadi ini tercipta saat kita latihan sih. Jadi saat kita latihan long ride sendirian itu secara tidak langsung melatih mental mental kita supaya bisa fight saat berada di situasi seperti ini. Oke. Berarti benar juga nih, kan ada pertanyaan sebelumnya Om Jaki. Apakah cukur rambut pas lagi lomba merupakan strategi buat juara 1 bentang Jawa? Ternyata kan itu bagian dari mengatasi mental fatigue tadi, ya. Melakukan yang bosen. kita suka, bosan. Iya, betul. Okay. Jadi pada saat itu sih juga saya lihat rambut saya nih udah 1 bulan lebih tuh nggak cukur. Saya pikir ini mumpung di jalan murah nih. Saya pikir kan kalau di daerah itu potong rambut cuma 10.000, ya udah saya mampir aja sekalian. Itu kampung saya Om. Kemarin potong rambut di kampung saya itu. Di Pacitan. Di Pacitan betul. Berarti yang di kolom komen ada yang tanya. Oh ya, ini tadi dibalas oleh Backpacking Indonesia. Makasih Om, sama berarti kalau saya mengatasi mental fatigue tadi diem di camp. Di campnya lebih lama, jadi di tendanya lebih lama. Dengar musik tuh juga bisa sebetulnya. Jadi ya harus kita lawan sih. Dengar musik, kita dengar ngaji kalau yang memang yang muslim ya, atau pokoknya ya jangan sampai mental fatigue itu membuat kita DNF atau gagal finish. Itu aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari Om Ivan Raharja. Ini bertanya Om, berat bentang Jawa atau Rinjani? Nah, jadi Rinjani atau Jawa? Secara beratnya Rinjani yang Rinjani 100 ya mungkin ya pertanyaannya. Oke. Kalau Rinjani 100 enaknya kita adalah memang menderitanya 1 hari aja. Jadi kalau kita bisa finish 24 jam kita menderita pada saat itu.
Nah, bedanya dengan bentang Jawa adalah kita menderita multi stage berhari-hari gitu loh. Jadi masing-masing punya tantangannya sendiri. Tapi yang pasti kalau sepeda kita nggak merasakan yang namanya kaki itu DOMS ya. DOMS-nya nggak separah saat kita lari gunung atau kayak di Rinjani itu. Jadi seperti itu sih. Masing-masing punya tingkat kesulitannya sendiri. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Ini teman-teman yang hadir di sini ada yang mau nanya? Om Reza, Om Yo. Om. Oh, tadi ada rasio gear ya, tadi yang nanya ya. Rasio gear waktu ngikutin waktu menyelesaikan dari Carita ya sampai ke timur itu rasio gear berapa? Rasio gear ya? Rasio gear dari ratio gearnya. Saya pakai sprocketnya itu 1134. Nah, crank depannya saya 5034 juga. Oke. Mudah-mudahan terjawab itu. Tadi pertanyaannya muncul berapa kali tuh? Udah terjawab ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti Om Jaki, jejak Om Jaki. Ya, itu 11 paling membantu sih kalau kita udah capek ya, pakai ratio gear segitu kita bisa ngicik tanjakannya. Kalau ketemu tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Katanya kemarin chainringnya mau dilepas ya yang besar itu. Karena nggak kepake. Yang chainring yang besar. Iya. Oh iya, jadi waktu awal-awal saya bentang Jawa itu malah lebih sering pakai yang kecil. Karena saya juga latihan jarang pakai yang besar. Jadi kalau saya tipenya high cadence, mungkin kebawaan dari lari ya. Di lari itu kan cadence misalkan 180. Nah kalau di sepeda saya juga jadi kayak ngikutin gitu loh. Saya justru kalau pakai chainring besar, pakai cadence yang sedikit itu rasanya kaki kok kayak berat gitu loh. Tapi ya memang itu pengaruh latihan sih. Mungkin saya latihannya kurang spesifik, jadi ya pakai yang besar itu agak berat ngerasanya. Tapi yang benar katanya tekniknya adalah pakai yang besar, pakai yang chainring besar supaya kita nggak terlalu banyak cadence-nya seperti itu. Nah, terus sama satu lagi buat teman-teman yang mau coba long distance, ultra distance cycling, saya baru tahu bahwa ternyata pakai aerobar ini sangat membantu loh. Jadi setelah saya riset di luar negeri yang event-event kayak Two Volcano Sprint, terus The Transcontinental yang di Eropa, itu mereka semua rata-rata yang juaranya atau sebagian besar peserta pasti pakai aerobar, race bar ya. Jadi posisi tangan bisa ganti, terus ini juga nggak terlalu tegang sekali, jadi bisa berbagai variasi ini sih, berbagai variasi pegangan posisi seperti itu. Iya. Lah punya kemarin saya lepas Om. Gara-gara Om juara, kok juara satu pakai drop bar biasa, makanya saya lepas aerobar saya. Ternyata malah sekarang mau pakai aerobar. Iya, itu membantu sih katanya. Tapi saya belum coba ya, jadi belum bisa membuktikan sih. Gitu. Punya saya malah saya lepas. Om Zaki lo bisa finish nomor 1 nggak pakai aerobar. Mungkin ini nambah berat gitu. Jadi saya ya itu berarti ada sekitar 500 gram ya Mas ya? Iya, 500 gram. Itu aja yang karbon itu. Seperti itu. Karbon alloy. Iya. Oh iya Om, pertanyaan saya punya pertanyaan ini. Jadi selama bentang Jawa kemarin kan memang elevasi gradiennya juga lumayan ya. Terus di Rinjani juga sampai ke timur, sempat nggak nuntun sepeda dengan rasio gear segitu? Sempat. Jadi waktu yang hari pertama bentang Jawa itu di tanjakan menuju ke sebelum puncak Habibie itu, jadi ada jalan-jalan rusak ya, jalan-jalan yang sedang diperbaiki. Nah itu tanjakan grade-nya kan ekstrim juga, sekitar 23 apa 29% lah, sekitar segitu. Nah itu kalau apalagi jalan-jalannya kan pada rusak. Nah, mobil dari arah sini kendaraan tuh banyak, sedangkan jalan yang di sini diperbaiki. Ya udahlah ini, saya pikir udahlah nuntun aja lah, ambil yang sebelah kiri yang jalan rusak saya dorong gitu loh sampai ke atas. Ambil aman ya. Karena yang kanan, yang sisi kanan itu mobil sama motor lagi pada jalan. Saya pikir udahlah
daripada ngeyel tuh sama mereka ntar malah ditabrak apa apa, udahlah kita yang ngalah aja lah. Seperti itu. Lagian juga ketika di dayung itu yang kan masih banyak kerikil-kerikilnya itu kadang spin gitu loh. Udahlah, dorong aja. Pas di itu aja sih. Abis itu selain itu udah aman semua sih sepanjang jalan. Keren ya. Berarti memang ini latihan tidak mengkhianati hasil. Iya, tapi dengan segala tadi ada cerita-cerita. Jadi latihan pun enggak latihan terus ikutan gitu kan, enggak. Ternyata latihan pun masih ada yang harus diselesaikan, itu ada kendala-kendala yang harus benar-benar diputuskan gitu kan. Iya. Tapi keren, menginspirasi sekali Om Zaki. Oh iya, sama ini sedikit pesan ya. Saya kan latihannya itu kan sebetulnya banyak kan lari. Terus mungkin teman-teman kalau yang mau ikut nanti tahun depan ya mungkin bisa ditambahkan strength training juga. Strength training seminggu 2 kali ini sangat membantu saat sepedaan sih, terutama latihan core gitu. Latihan upper body juga harus kuat. Makanya memang saat latihan kita menderita, tapi saat race kita hura-hura gitu, seperti itu sih. Itu quote juga tuh. Ya, latihan menderita, saat race hura-hura. Oke, kita catat itu quote-nya. Mohon izin nanti di story kita posting, kita jadikan konten. Siap. Jadi, terima kasih Om Jaki sharingnya. Iya, sama-sama Om. Mohon maaf juga teman-teman, ini teman-teman yang sudah bergabung, ada pertanyaan tadi yang banyak juga yang belum sempat terbaca. Oh iya, nanti kita ini aja lah ya. Ada yang nanya juga tuh, sehari 300-400 kilo cara trainingnya bagaimana? Iya, jawab terus sekalian. Dari Arif ya. Iya. Ya sebetulnya kalau eventnya 300-400 kilo, cara kita adalah ya biasanya tuh dicicil. Jadi misalkan target lombanya adalah 300 sampai 400 kilo. Ya kita bagi ke belakang, nanti ada beberapa minggu ke belakang yang 1 minggunya itu minimal kita goes bisa mencapai target 400 kilo. Jadi entah itu hari Senin 100, terus habis itu Selasa rest, Rabunya 100 lagi, Kamis rest, Jumat 100 kilo, nanti hari Minggunya 100. Jadi ambil mingguannya, jarak mileage mingguan. Nah otomatis nanti kalau itu udah tercapai, saat kita goes sehari atau satu event yang lombanya 300 kilo, itu pasti dengan mudah kita bakal bisa finish seperti itu. Jadi dipotong-potong latihannya. Oke. Mudah-mudahan terjawab tadi yang tanya Mas Arif ya. Iya Mas Arif. Tapi yang menarik ini Mas, iya. Ada yang menarik nih. Itu ternyata ya, ini kan event ultra endurance cycling di Indonesia kan baru bentang Jawa ini. Di luar negeri itu udah banyak. Nah, setelah saya riset-riset juga di internet, ternyata Indonesia ini juga nggak ada apa-apanya gitu sama kontestan di luar negeri. Bahkan yang kemarin barusan ini, tuh Volcano Sprint di Itali itu, sepedaannya cuma 1000 kilo, tapi elevation gain-nya sampai 24.000. Gila itu, 24.000. Nah, juaranya yang cewek, saya lihat hari pertama itu dia goes 300-an kilo, elevasinya 7.000. Hari pertama, hari kedua itu hampir 300-an kilo juga, elevasinya sama 7.000. Nah, yang hari ketiga dia masih bisa nge-push lagi di 460-an kilo dengan elevation gain hampir 10.000. Jadi hari ketiga dia malah makin menggila si cewek ini, si Fiona Kolbinger ini. Jadi Indonesia tuh belum ada apa-apanya kalau ikut event di luar negeri. Iya, makanya kita harus semangat ya, event-event seperti ini harus diperbanyak supaya bibit-bibitnya tuh muncul lagi gitu. Siap. Supaya kita bisa bersaing lah, paling nggak di Asia Tenggara kita bisa ada nama seperti itu. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Om nggak pengen nyoba ini Om, Unbound Gravel atau Silk Road Mountain Race? Itu hampir sama itu. Di mana itu Om?
Kalau Unbound Gravel itu di Kansas, kalau Silk Road Mountain Race itu di Kyrgyzstan. Oh iya. Belum nyoba sih. Itu kayaknya orang Indonesia udah ada ya, Kang Hendra Wijaya sama satu Iya, lagi Kang Hendra. yang apa? Jawa Pos itu ya. Ya, Mas Azrul dan Iya, Om Joni. menarik sih itu. Raymond. Mungkin Coba Om. Kita ikutin kita aja. cari event yang orang lain belum pernah finish lah. Oh, sering. Loh, Saya suka. halo. Saya suka. Juara 1. Kalau- kita dukung. Nyari event yang orang lain belum Tapi yang pernah menarik finish. ada katanya panitia ya, panitia Bentang Jawa pernah kemarin bilang ke saya itu katanya ada satu bule yang harusnya dia ikut. Namanya Stefano siapa gitu, orang Itali mungkin. Dia tinggal di Bali. Nah, cuman pada saat Bentang Jawa kemarin itu dia terjebak di negaranya, jadi nggak bisa ikut. Nah, target dia finish itu katanya 3 harian aja. Nah, tahun depan ya kita lihat lah. Kita mau lihat dia bagaimana gitu. Apalagi katanya rumornya tahun depan Bentang Jawa mau dilewatin jalur tengah. Jadi mungkin elevation gain-nya mungkin bisa tembus sekitar 20.000 sampai 24.000. Iya, memang Karena lebih lewat tinggi tengah di itu Jawa mungkin Tengah. kayak lewat Dieng. Tawangmangu, Magetan, Dieng seperti itu. Seru sih, lebih seru. Seru. Nanti lewat Bromo, Kita prepare Lumajang. buat tahun depan. Siap. Gimana? Udah puas, Om Alvan? Atau kita masih mau ngasih pertanyaan ke teman-teman? Sangat-sangat puas nih. Ya, kayaknya ini luar biasa lah. Ini pulau yang luar biasa, langka juga, ya. Terima kasih juga Om Zaki sudah meluangkan live IG sama kami yang Ya, masih- sama-sama. Terima yang masih kasih juga belajar. yang udah pada nonton. Nonton juga teman-teman juga yang sudah gabung calon ahli surga Iya, 2021. Ya, tips dari Om Zaki ini luar biasa. Dengan rute kita nanti bisa dilibas dari tipsnya Om Zaki ya. Ya. Ya, Makasih Om amin. Zaki. Satu lagi Om Zaki. Sama-sama. Iya, siap. Nanti kita mau DM Om Zaki, ini ada dari teman-teman ada bingkisan lah buat Om Zaki. Dari Nggak apa-apa ya. Waduh, terima kasih. Terima ya. ya. Jadi bingkisan Siap, itu Om. dari More Life dan juga dari Jersey Johnny. Jersey Johnny nanti ada. Jersey. Tapi kita nggak tahu size-nya. Pakai ses apa Om? Siap. Kayaknya S lah aku. S ya? Oh sama tuh S. Iya. Cocok. Nanti saya posting ke Instagram. Ucapan terima kasih. Siap Om Zaki. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Semoga kita bisa ketemu langsung lah ya suatu saat. Ya. Nanti kalau Om Zaki ke Surabaya, jangan lupa kontak kita. Nanti kita ajak apa? Ya. Ajak apa? Ajak Kita makan ajak- lah. kita Kalau ajak ajak makan sepedaan aja udah lah. biasa kayaknya. Iya. Ajak lari udah biasa. Ajak kuliner aja ya. Karena kita kuatnya makan Om. Kalau kuat sepedaan jauh nggak kuat kita. Ya. Kita ajak Mas Zaki Justru yang juara-juara yang di luar negeri itu, mereka kuat makan juga, Om. Nah, Jadi itulah salah satu rahasia mereka untuk ketika mengikuti lomba itu mereka senang makan ya. Jadi ketika lomba itu ya mereka makan sesuai apa yang mereka kebutuhannya. bakar gitu loh. Iya. Jadi jadi Om ini sebetulnya ada bakat kalau mau buat cycling yang jauh-jauh kalau memang senang makan. Ya, wah ini ayo Om kita bikin Makanya kuis seneng. jauh-jauh. Jauh-jauhnya enggak. Berarti bentang kuliner Jawa. Bentang kuliner Jawa. Tentang kuliner. Oh, iya, Gendut ada pertanyaan kagak. itu ya. Ada pertanyaan Gendut tadi. iya. Tentang kuliner Jawa. Oke. 10 kilo ada soto, 10 kilo ada gudeg, apa lagi? Oke. Terima kasih Om Zaki. Iya. Ya, terima kasih sama-sama Om. Terima kasih. Terima kasih yang juga Sehat-sehat. udah buat nonton. Ya, Buat teman-teman yang gabung. sampai ketemu lagi. Yuk, selamat istirahat semua. Selamat istirahat Om Zaki. Assalamualaikum. Betul. Waalaikumsalam. Teman-teman calon ahli surga. Sampai ketemu 28 Jangan lupa ya tanggal November. 28 November kita nanti akan race. Jadi untuk peserta ini Surabaya Urban Gravel Adventure disiapkan
mungkin mau simulasi dulu, mau menggunakan aplikasi Komoot, menggunakan aplikasi Strava untuk navigasi digital, bisa dicoba dulu. Nanti karena event kita ini berbasis aplikasi ya, jadi yang ikut endurance itu wajib pakai Strava untuk kita ini nilai apakah cyclist ini benar-benar ikut rute kita atau dia motong gitu. Lalu untuk yang adventure silahkan belajar menggunakan aplikasi Komoot. Nanti rutenya itu akan keluar setelah kalian di tempat start. Untuk yang ini 40 kilo adventure. Tapi untuk yang race nanti rutenya sudah diberikan oleh panitia H-1. Jadi bisa menganalisis dulu mau pakai ban seperti apa, mau pakai sepeda seperti apa gitu. Oke, mungkin Om Ibnu mau ditambahi? Ya, seperti itulah tipsnya Om Jaki itu. Ya. Yang menderita latihan, ya, hura-hura saat race gitu. Jadi yang jelas nanti semua info terkait event Surga 2021 itu nanti ada di Instagram ini. Teman-teman tetap update tetap pokoknya harus nomor 1 dilihat. Oh, Surga, buka Instagram 1 langsung Surga gitu. Oh, dia kuisnya nanti kita cek pertanyaan terbaik ya, terunik. Terus nanti juga ada di IG itu ada mini quiz juga. Jadi untuk peserta yang calon peserta yang belum berhasil kemarin mendaftar tapi bisa dapat kesempatan mendapatkan hadiah-hadiah dari kami. Jadi tetap pantau IG kita. Meskipun bukan peserta, tetap bisa dapat hadiah dari kami. Oke, kami tutup dulu ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.